Sajalah itu di hadis Nabi tu, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ini jelas. Jadi kecek Gus Bahak bongak bulio kata, tapi jangan terlampau berlebihan. Artinya bongak boleh, bodoh boleh, tapi jangan terlalu. Itu ni. Kalau nan wahaboy go ala jahil murakkab pula lah kalau dia orang Arab itu. Jadi masa lebih bagus pula minum kopi, makan goreng daripada salawat dengan berzikir di antara jumlah rakaat tarawih. Dan tidak jadi buya-buya awak dulu itulah mengamalkan hadis. Ni hadis Nabi jelas, ni bersolawat. Ni hadis Nabi jelas, ni kita dianjurkan membaca doa. Jelas. Minum kopi itulah selesai sodonya pokok baru santai-santai minum kopi. Lah selesai 20, lah selesai 23 baru santai-santai minum kopi. Itu baru bukan di antara rakaat salat kemudian kita santai duduk minum kopi itu ulang dulu balik. Tu mana gigi nambah lubang maka tersangkut goreng di dalam apa cara tu? Makruh hukum bok semayang. Nantara kopi masih ada di lidah macam mana? Makruh bok semayang. Jadi syariat tu nak bisa diakal-akali, itu nak bisa bahaya. Alhamdulillah Allah berikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang salim kepada kita sehingga kita terelak daripada pemahaman-pemahaman tipu daya iblis. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Hadis masuk kepada pembahasan as-saum, puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, hadis daripada Abi Daud dan Imam Nasai dan Imam Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi. Hadis Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu wala marad. Man aftara, siapa yang berbuka, siapa yang berbuka akan satu hari daripada bulan Ramadan. Maksud berbuka yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, dengan tidak ada rukhsah. Apa rukhsah? Rukhsah itu dengan tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan syariat, kemudian dia tak berpuasa di bulan Ramadan. Rakhasahallahu lahu wala marad, tidak ada rukhsah, tak ada alasan menurut pandangan syariat. Alasan dalam pandangan syariat itu cuma tiga saja. Pertama, hujan yang lebat. Kedua, sakit. Yang ketiga, jarak tempuh atau safar. Itu cuman ilat rukhsah syar'iyah namanya. Apapun itu ibadah boleh tidak kita lakukan pada waktu itu apabila rukhsah syariat berlaku. Rukhsah dalam syariat itu tiga saja. Pertama, hujan yang lebat, cuaca berarti. Yang kedua, rukhsah, rukhsah yang kedua adalah sakit. Rukhsah yang ketiga, jarak tempuh. Jadi kalau masjid tu jarak tempuhnya jauh, maka boleh kita tak solat berjamaah. Bahkan solat Jumaat pun boleh tidak dilakukan. Jarak tempuh kalau jauh, boleh kita tak datang kepada walimah safar.
maaf, walimah tul urus, pesta perkawinan. Hukum mendatangi pesta perkawinan wajib, tapi kalau jaraknya jauh maka boleh kita tidak mendatanginya. Ilat safar lagi, boleh bagi orang membatalkan puasa ya kalau dia sedang melakukan perjalanan jauh. Pokoknya yang rukhsah dari Allah Ta'ala itu cuma 3, tak bisa kita tambah. Tak ada di situ tu apa namanya tu, tak ada di situ tu dalam rukhsah Allah Ta'ala itu tu yang bertiga, yang 3 itu tak ada di sana disebutkan. Kalau tak ada baju baru, macet tak termasuk tu dah rukhsah tu dah. Macet, macet berarti boleh buat membatalkan sembahyang, atau boleh berarti kita mengqasar salat. Tak, pokoknya yang 3 inilah daripada syariat Allah Ta'ala. Jadi syariat Allah Ta'ala dihukum kepada cuaca panas atau dingin. Panas atau dingin, syadid, terlampau panas boleh mentakhirkan salat, agak-agak di penghujung waktu sebagaimana banyak riwayat hadis menjelaskan. Atau terlampau dingin, boleh juga, karena tak bisa kita kalau kita keluar daripada kamar kita akan kedinginan yang kuat sekali. Itu rukhsah. Rukhsah yang kedua sakit. Rukhsah yang ketiga safar atau perjalanan jauh. Jadi orang ini membatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan, tapi tidak ada daripada hal yang 3 ini. Tidak karena panas dan dingin, tidak karena sakit, tidak pula karena bermusafir. Bagaimana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaqdihi shaumud dahri kulluhu wa in shamahu, tak terbayarkan olehnya ad-dahri kullihi, setahun full, insamahu, jika dia berpuasa setahun. Selama setahun tu kita berpuasa. Setahun berapa hari? 360 hari. Berpuasa selama itu setiap hari berpuasa, tak ada tandingannya dengan puasa 1 Ramadan. Jadi wak tinggalkan puasa 1 Ramadan, puasa wak selama 360 hari kau alun-ado bisa menandinginya, lebih unggul puasa Ramadan. Maka jangan boleh kita untuk meninggalkannya. Ya, ini dengan tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur syar'i berbeda lagi dia. Berbeda lagi. Ya, mungkin uzur syar'i musafir, atau mungkin uzur syar'inya mungkin sakit dan lain sebagainya. Itu boleh. Jadi rugi kita, Pak. Rugi kita kalau meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Hadis berikutnya, qala Ali Ibni Abi Talib wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala man aftara yawman min Ramadan la yaqdihi shaumud dahri. Ini hadis daripada Ibnu Mas'ud dengan Ali bin Abi Talib. Sama, siapa yang membatalkan puasanya, siapa yang tidak berpuasa akan 1 hari daripada bulan Ramadan, la yaqdi shaumud dahri, tak diterima puasanya selama setahun. Jadi tak diterima puasanya selama setahun. Maksud Abdullah bin Mas'ud ni 360 hari kita berpuasa seumur hidup kita, maka puasa kita tu sebanyak tu pula yang tak diterima oleh Allah. Begitu dia. Jadi riwayat Abdullah bin Mas'ud ni agak beda ni. Jadi kita, usia kita mungkin sudah, kita anggap ni, mohon maaf ni, kita hitung saja 12 tahun lamanya kita berpuasa full. Kalau 12 tahun kita berpuasa, berartilah sama kita jumlah hari dengan 360 hari kita berpuasa. Sehari saja kita tak berpuasa di bulan Ramadan, yang 360 hari ke habis. Itu maksud hadis Ibnu Mas'ud ini. Man aftara yawman minar Ramadan, siapa yang tidak berpuasa, siapa membatalkan puasa akan 1 hari daripada bulan Ramadan, la yaqdihi shaumud dahri, maka tidak akan diterima oleh Allah puasanya dahri setahun. Setahun jumlah bilangan 360 hari. Ini. Jadi jangan sampai kita batalkan. Kalau tidak ada uzur, jangan batalkan. Qala An-Nakhai, hadis berikutnya, innaman aftara yawman minar Ramadan yajibu alaihi 3,000 yawmin. Ya Allah, katanya hadis sahih
Inna man aftara, sesungguhnya siapa yang membatalkan puasa, siapa yang tak berpuasa satu hari daripada bulan Ramadan, yajibu alaihi salasatu alfi yaumin, maka dia wajib bagi orang itu 3000 hari untuk menggantinya. Yang satu hari tadi tidak bisa kita berpuasa, di bulan yang lain mesti kita bisa melakukannya puasa tu 3000 hari. Ya Allah, 3000 hari berapa tahun itu? 10. Walladhi alaihi aktsar ulama'u annahu yajzi'u 'ani yawmi yawm walau aqsara min. Jadi tapi kebanyakan daripada ulama membolehkan bahawa menggantinya itu dengan satu hari di luar bulan Ramadan. Ya kan, qada asli kan seperti itu, tinggal satu hari dalam Ramadan, diqada satu hari nanti di luar Ramadan. Tapi menurut Imam Nakhai di atas tadi dalam riwayat hadis tu, sehari itu wajib 3000 hari berpuasa. Jadi tak akan tolak lawan. Awak puasa Ramadan tu je dek wajib. Kalau sunnah tu mungkin ada juga lompong cik-cik ni. Dek wajib tu lah, maka ada tekanan untuk melaksanakan ibadah. Memang manusia kita, memang orang dalam beribadah tu ada tingkatnya, tingkat muntahi, ada tingkat mutawasid, ada tingkat mubtadi'in. Ini tingkat pemula. Kalau ndak wajib, kalau pemula itu kalau ndak berhadiah ni nak nio ya. Tu pemula. Seorang beribadah solat duha tujuan supaya murah rezeki, itu masih mubtadi'in namanya. Seorang yang sering membaca surah Waqiah dalam tiap malam, tujuan apa? Supaya jangan sampai fakir, murah ju sahur, lancarnya tari urusan, itu mubtadi'in namanya. Kita sering baca apalagi umpamanya bersedekah tiap subuh, tujuan apa? Tujuan supaya mereka agar lebih murah rezeki, itu mubtadi'in. Ada satu lagi tingkat mutawasitin. Mutawasitin itu karena melihat kepada sebuah hukumnya wajib makanya mengerjakan, ketika hukumnya sunnah dia kerjakan juga, cuman tidak seperti melakukan hukum wajib. Hukum wajib tak pernah dia tinggalkan, hukum sunnah ya kadang dia tinggalkan, kadang tidak. Ini tingkat mutawassitin. Ada tingkat orang dalam beribadah itu tingkat muntahi. Muntahi itu sunnah itu seperti wajib. Sunnah seperti wajibnya, rugi ketika dia meninggalkan, tidak dia lakukan, dia merasa rugi dan mereka akan mengqadhanya. Sebagaimana para sahabat mengqadha salat sunat qabliyah subuh setelah ba'diyah. Itu kenapa? Karena dia mengatakan bahawa salat subuh, salat sunat qabliyah subuh itu sesuatu perkara yang sudah wajib. Mereka qadha, dan bahkan ada mereka yang mengqadha jumlah bilangan tahajud. Biasa mereka tahajud 8 rakaat, cuman terbuat 4 karena saking ngantuknya. Nanti ketika siang hari setelah salat duha mereka qadha tahajud mereka. Itu kenapa? Karena mereka memandang sunnah itu sama seperti wajib yang mesti harus dilakukan. Ada Pak hadisnya Pak, sahih Pak. Itu dalil bahawa salat sunat pun boleh diqadha. Tengok hadisnya dalam Sahih Bukhari ada ini. Kita biasa sebelum tidur membaca surah Waqiah, sebelum tidur membaca surah Al-Mulk. Tapi karena kita baru dari musafir sampai ke rumah mata mengantuk, dah langsung saja kita tidur. Rupanya ketika kita tidur bangun orang mau solat subuh, tidak membaca Waqiah, tidak membaca surah Al-Mulk. Jadi maka ketika kita bangun selesai solat subuh, maka kita bacalah surah Waqiah dengan surah Al-Mulk. Kenapa? Karena dalam hati kita mengganti yang malam yang sudah kita wiridkan dan rutinkan. Itu boleh, dan banyak para ulama mengamalkan seperti itu. Dalam kitab At-Tibyan jelas Imam Nawawi mengatakan itu perkara yang bagus. Dalam kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran. Jadi
tidaklah dalam kesehariannya itu meninggalkan wirid daripada wirid-wirid yang sudah dia rutinkan. Sebelum tidur wak biasa baca Al-Fatihah 7 kali umpamanya. Kemudian kita tidur, setelah kita tidur besoknya kita bangun, tapi ada suatu hari yang kita tak membaca Al-Fatihah 7 kali. Ingat kita lupa sebelum lalu tadi baca Fatihah 7 kali. Jadi setelah bangun kita baca, boleh. Jadi mengqadha perkara wirid yang sudah dirutinkan itu termasuk perkara yang dianjurkan. Begitu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamdatil Quran. Itu para ulama, kalau awak nak kena ada cerita habis aja lah lain. Nak kena ada itu awak ulang lah tu. Banyak pula kerajaan dan lain-lain tu. Ulama, kalau ulama tertinggal ibadah, rugi dia. Rugi rasanya kalau tertinggal ibadah. Hadis berikutnya akhraj Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis Imam Tirmizi dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqulu, sesungguhnya Tuhan kamu berkata, Tuhan kamu maksudnya Tuhan kita Allah, kullu hasanatin bi'asyaratin amsalha ila sab'i ma'atin di'fin wa sawmu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya setiap kebaikan itu dilipat gandakan asyaratun amsalha, 10 perumpamaannya, mulai dari 10 sampai ke 700 kali lipat. Setiap kebaikan seperti itu. Satu hadis, siapa yang berjalan ke masjid maka Allah hitung satu langkahnya 10 kebaikan dan Allah ampuni 10 dosanya. Itu dalam hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, siapa yang berwuduk, seorang hamba yang berwuduk kemudian ia baguskan wuduknya, maka gugurlah 10 daripada segala dosa dan maksiatnya, dan Allah tambah 10 kebaikan, darajat daripada kebaikan, sampai kebaikan-kebaikan itu Allah tambah terus sampai bandingannya 700 kebaikan. Mana contoh dalam ayat tentang sedekah, ayat tentang sedekah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, sama seperti satu butir biji, anbatat, ketika ditanam satu butir tadi, anbatat sab'a sanabil, memiliki 7 ranting, ditanam, berbuah, tumbuh, dia ada ranting 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap ranting tadi itu ada 100. 7 berarti 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini ayat, ini dalilnya. Jadi kebaikan-kebaikan kita di dunia ini Allah lipat gandakan, mulai dari lipat gandakannya 10 sampai lipat gandanya 100. Kecuali puasa, kata Nabi. Kecuali puasa, kata Allah, fa inna li fa sawmu li wa ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa tu li untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Jadi puasa, kalau begitu puasa lebih daripada 700 kali lipat pahala ya. Ini. Jadi setiap kebaikan Allah lipat gandakan, mulai lipat ganda 10 bisa sampai kepada 700. Tapi berbeda aja puasa. Puasa ndak, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Jadi kalau puasa itu lebih daripada 700 lipat pahala. Kemudian Allah lanjutkan, was-sawmu junnatun min narin wal khulufu famin sa'imin atyabu indallahi min rihil mis. Puasa itu perisai daripada neraka. Orang yang berpuasa Allah halang tubuhnya daripada neraka. Orang yang berpuasa Allah selamatkan ia daripada neraka.
Wal khulufu fami saimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Aroma baun yang keluar daripada mulutnya orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah dari wanginya minyak misik. Wa in jahila ala ahadikumul jahil, dan sesungguhnya jahila tidak mengetahui di atas salah seorang kamu oleh orang jahil dan dia sedang dalam keadaan berpuasa, falyakul inni shaim, maka ucapkanlah aku ni berpuasa. Dicari-cari emosi wak dia orang, dicari-cari wak sedang berpuasa, dicari-cari dia orang emosi. Awak nak emosi, dibuat dia orang emosi, diduit anda mungkin klakson di muka rumah awak sekancang-kancangnya, awak sedang berpuasa, atau tiba di jalan mengo nak nionya mali hotonya seketik dah, awak nak perlu capek dites uji kita. Fal yaqul inni shaim, cukup engkau katakan saja aku berpuasa. Menyebut inni shaim itu ke awak, bukan ke orang. Terbalik kini kau awak banyak menyebut ke orang, dan kini sedang puasa kan. Menyebut inni shaim, ana puasa tu ke diri awak supaya jangan emosi. Ketika awak nak emosi, terpancing emosi, sampaikan ke diri kita, ana shaim, aku berpuasa. Ketika kita sedang nak melakukan perkara maksiat dan sebagainya, inni shaim, aku berpuasa. Begitu ni. Jadi jangan sampaikan kepada orang. Ya, kalau nak orang bertanya, Ustaz puasa, Ustaz nyantuk lah awak lu. Betul kalau lalanya hidang lah sama-sama lah situ, Ustaz puasa yo dia makan dia awak dia nak makan, inni shaim, kan itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat tak apa dibatalkan. Begitu dia. Ini berlaku untuk Ramadan saja atau untuk selain daripada Ramadan? Wakilahuma, baik ini berlaku untuk Ramadan atau untuk tidak Ramadan sama. Ramadan dengan tidak Ramadan sama, bahawa puasa itu perisai daripada, bahawa puasa itu adalah menyelamatkan kita dari neraka. Orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah bau mulutnya daripada minyak misik, dan dia mengatakan ini shaim ketika ada orang yang nak membatalkan puasanya. Hadis berikutnya hadis sahih Imam Tirmizi hasanun sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, wa li sa'ibin farhatani, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua ketenangan, dua kebahagiaan. Mana dua kebahagiaan itu? Farhatun hina yuftir, farhatun hina yalqa rabbah. Kegembiraan, kesenangan ketika berbuka, dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi memang orang-orang yang berpuasa ini memang Masya Allah luar biasa. Ketika punya berbukunya lah senang, pasti senang, pasti. Orang siapa saja walaupun berbukanya ala kadarnya, tapi ketika dia berbuka tu pasti dia senang. Boleh tanyalah ke orang-orang fakir, ketika dia berbuka tu senang hati, ya, karena sudah mengalahkan nafsunya dalam hari itu. Gembira, senang betul kita. Itu tanda orang itu dalam melaksanakan puasa ketika berbuka. Dan orang yang berpuasa lagi, farhatun hina yalqa rabbah, dia akan senang ketika berjumpa dengan Tuhannya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku menginginkan aku menjumpai Tuhanku dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi itu yang paling bagus. Awak sedang berpuasa, meninggal dunia, ya Allah ya Karim, itu pertemuan yang paling senang, yang paling menggembira. Wa an Ibni Hibban wal Hakim an Nabi Hurairah radhiyallahu taala an, daripada Ibni Hibban, Imam Hakim, dan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, idza kana awal lailatin min syahri Ramadan, apabila masuk awal malam daripada bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa muradatul jin. Sufidat itu diikat, syaitan diikat, wal maradatul jinni, dan begitu juga dibelenggu daripada para jin. Ini hadisnya sahih ini, cuman hadis ini perlu takwil.
Jangan mereka sufidati syaitan itu dikabek orang, itu disebut apa dia nang kabeknya, amal di syaitan dikabek dalam Ramadan. Enggak. Ini perlu ditakwil, sifat syaitan-kah yang diikat atau memang syaitan itu yang diikat? Kalau syaitannya yang diikat, ya berarti puasa orang kesadunya. Nah, sifat syaitan-kah yang diikat di sana itu memang syaitannya. Dilarang untuk merayu atau mengganggu anak Adam. Yang mana ya? Nanti. Wa ghuliqat abwaban nar, dan dikunci pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pintu pun daripada pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu daripada pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak dikunci daripadanya pintu. Pintu-pintu surga nak dikunci, dah dibuka. Wa yanadi munadi kulla lailatin, dan dipanggil oleh orang yang memanggil pada setiap malam. Apa panggilannya? Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dipanggillah oleh orang-orang ahli surga, dipanggil oleh penduduk surga, ya baghiyal khair, hai orang-orang yang sedang bersemangat melakukan kebaikan, aqbil, terimalah, semangatlah, terimalah ini bahagian kalian. Wa ya baghiyal syarril aqsir, hai orang yang sedang melakukan kejahatan, aqsir, sudahlah, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah itu akan ada pelepasan daripada neraka. Allah bebaskan kita daripada neraka kalau kita melaksanakan puasa di dalam melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi maksud hadis ini hadis yang ditakwil, bukan makna hakikat. Kalau makna hakikat syaitan dibelenggu, syaitan diikat dan tidak dilepaskan lagi, masih banyak ustaz-ustaz yang terlelok ketika sahur. Garim-garim masjid ketika sahur terlelok, akhirnya datang jemaah penjagaan, ustaz yang dalam masuk subuh ustaz gini. Terlelok, yang membuatnya lelok, mengganggunya lelok siapa? Syaitan. Sedangkan di hadis Nabi menyebut syaitan itu diikat dia pada bulan Ramadan. Apa caranya koneksinya tu? Kan di hadis jelasnya, hadis sahih, syaitan diikat dia, syaitan diikat di bulan Ramadan, jin dibelenggu di bulan Ramadan. Kalau nya diikat berarti nya tidak bertugas. Kalau nya diikat berarti, kalau nya dibelenggu berarti dia tidak berkeliaran kemana-mana. Tapi kenapa orang-orang masih banyak terlambat makan sahur? Orang lazim subuh baru waktu jago. Ketika sahur tadi kita tak terbangun. Yang membuat kita lalu siapa? Syaitan. Berarti bagaimana? Hadis ni yang disebut dengan hadis takwil. Ya, ditakwil. Apanya yang diikat itu sifat daripada syaitan, tabiat daripada syaitan. Tapi ini yang disebut dengan sifat dan tabiatnya syaitan itu, bagi orang yang berpuasa tidak ada tabiat syaitan. Itu maksudnya. Kalau orang tu berpuasa, tabiat syaitan tu tak ada dinya lah. Rakuskah itu, tamakkah itu, duniakah itu, tak ada dinya. Karena syaitan tadi lah dikunci syaitan tu bagi orang berpuasa. Dibelenggu syaitan tu bagi orang yang berpuasa. Itu maksudnya. Pintu neraka dikunci. Maksud pintu neraka dikunci, maksiat-maksiat tu ditutup bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa tidak tergiur melakukan maksiat. Orang yang berpuasa tidak ingin dia melakukan maksiat. Wa futihatil abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Pintu surga luas-luas dibuka. Makanya orang yang berpuasa itu banyak amalannya. Banyak orang berpuasanya berzikir, orang berpuasa baca Quran, orang berpuasa solat, orang berpuasa wuduk tak ditinggalkan. Itu maksud daripada hadis ini. Wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban, dan hadis riwayat daripada rawi daripada Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, hadis sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ada ila al-mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, faqala, kemudian Nabi membaca amin, amin, amin 3 kali. Hadis ini sahih.
Dikila ditanya orang yang mendengar di bawah, Nabi membaca amin tadi, ya Rasulullah, innaka sa'atta mimbar fakulta amin 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 ya Rasulullah, sesungguhnya engkau naik mimbar, engkau tadi aku dengar membaca amin amin amin, kenapa ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi SAW, inna Jibril alaihi salam atani, sesungguhnya Jibril datang dia kepada aku dan dia mengatakan, apa kata Jibril ketika Nabi naik mimbar tadi? Man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu famata dakhalan nar. Siapa yang mendapatkan puasa, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, diperolehnya bulan Ramadan itu, walam yughfar lahu, madan dia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan dari Allah untuknya. Ya mungkin dia nak berpuasa, atau mungkin dia berpuasa tapi banyak melakukan perkara yang makruh, atau mungkin dia berpuasa tapi maksiat jalan jua, famata fadakhalan nar, maka orang tadi mati dia dan masuklah dia ke dalam neraka. Ab'adahullah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Kul amin, maka itulah Nabi mengatakan amin. Itu dia. Nah, itu pula di dalam riwayat hadis ini. Jadi karena Nabi, karena Jibril berdoa, fa'ab'adahullah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Qulu amin. Nah, maka Nabi membaca amin. Yang kedua, wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yubirruhuma, siapa yang mendapati kedua ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya, ibunya kah atau maknya atau ayahnya, salah satunya, falam yubirruhuma, dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Ayah mak masih ada, Allah anugerahkan kita masih bersebut jaya mak awak lah, tapi tidak sempat berbuat baik kepada ibu bapa kita, fadakhalan nar, maka orang ni masuk neraka. Fa'abada'ullaha kul amin, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu, kata Jibril. Nabi membaca amin. Ha, itu dia. Yang ketiga, wa man zukirta indahu falam yusalli alaika, dan siapa yang disebut di sisinya nama engkau, falam yusalli alaika, dan dia tidak berselawat kepada engkau, famata fadakhalan nara fa'ab'adahullah, maka orang tadi mati dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Fakultu amin, maka aku katakan amin, kecik Nabi. Tiga, awak hidup dalam Ramadan, awak nampak puasa orang puasa Ramadan, tapi ternyata Ramadan lah datang, Ramadan dah habis pula, le dosa awak belum diampuni di Allah. Pertama. Yang kedua, dosa kita belum diampuni Allah, maka kita masuk neraka. Maka Nabi katakan jauhkan kita daripada itu, faqulu amin. Kedua, orang yang dapat ibu bapaknya tapi tidak berbuat baik kepada ibu bapaknya, mati ibu bapaknya, anak tadi masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Kecik Jibril ya, kecik Jibril, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, siapa yang disebut di sisinya nama engkau ya Muhammad, falam yusalli alaika, dan dia tidak bersalawat dan salam kepada engkau, maka orang tadi masuk ke dalam neraka. Jadi neraka juga ancamannya rupanya, Pak. Jadi kalau ada orang mengucapkan salawat, menyebut nama Nabi Muhammad, bacalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Neraka ancamannya, fadakhalan nar, maka masuk dia ke dalam neraka. Ab'adahullah qulu amin, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu, maka disebutlah amin. Maka di mana-mana orang baca salawat, ucapkan salawat, Pak. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sallallahu alaihi wasallam, cukup seperti itu saja. Dan kita diam. Ini kan menengok status hadis ni, ancamannya dakhalan nar, Allah masukkan kita ke dalam neraka. Nah gitu. Jadi di mana sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang orang-orang Arab membiasakan ketika awak bertanya, umpamanya awak tak tahu jalan, alamat awak kapal mencari rumah kawan, lah masuk ke gang kau nak dapat, ke gang kau nak dapat, gang kau nak dapat. Jadi awak tanya ke ada orang, awak tanya ke orang tadi,
Pak, kami mau ke tempat ini, Bapak tahu biasanya orang Arab, kebanyakan orang Arab disuruhnya kita bersolawat terlebih dahulu. Pak, itu alamat ke Pak. Bapak tahu Pak, salu ala Muhammad. Ini menyuruh awak tu, salu ala Muhammad. Salawat engkau lu ucap Allahumma salli wasallim alaih. Itu wajib dibaca tu. Jangan diam nyecampan kerteh wak dengannya pahin. Ada adik-adik kita yang belum faham ni, baru maba, mahasiswa baru tu belum faham ni. Sampai di situ tu disuruh salu ala Muhammad. Diam, salu ala Muhammad. Tak faham, adik-adik kita ni tak faham. Jadi tahunya adik-adik kita melanggar itu ketika nyala balik ke rumah. Tadi abang-abang tu nyebut salu apa? Tadi orang Arab tu bilang salu ala Muhammad. Apa maksudnya? Salu ala Muhammad tak orang mengerti pun. Salu ala Muhammad. Salu ala Muhammad tu salawatlah kamu ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi jawabannya apa, Bang? Cukuplah kau baca saja Allahumma salli wa sallim alaih atau sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tak apa-apa. Tapi kalau kita diam, marah dia. Karena kan disebut oleh Nabi kan, abakhal, orang yang paling bakhil daripada umatku, kata Rasulullah. Siapa yang paling bakhil daripada umat Nabi Muhammad? Man idza dzukira isma alaihi falam yusalli alaih. Orang yang paling bakhil, orang yang ketika disebut namaku di sisinya dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Itu orang paling pencikik tu. Paling pencikik, paling baik sakunya itulah orang itu. Jadi jangan sampai kita tidak bersolawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi gitu je, apa disuruh solawat dulu. Menanyuk disuruh solawat. Kadang kita kadang sedang emosi disuruh juga kita untuk bersolawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir daripada Muhammad ibni Mansur As-Sam'ani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Imam Anas bin Malik? Innama sumiya Ramadana, sesungguhnya dinamakan ia dengan Ramadan. Itu kenapa? Li'annahu yarmadu dhunub, karena bahwa sesungguhnya bulan Ramadan yarmat ni membakar, panas itu yarmat, panas, membakar ia dhunuba agan puasa. Jadi bernama Ramadan tu karena yarmat, membakar. Jadi kalau dosa kita dibakar, maka itulah bernama Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu bulan pembakar dosa. Hingga dosa siapa? Tentu dosa orang yang beribadah di dalamnya. Kalau lainnya beribadah di situ, ya diampuni dosanya. Kalau nak, ya tidak akan dibakar juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir Imam Tabrani dan Baihaqi. An Umar radhiyallahu taala anhu qala zakirullah fi Ramadan maghfurun lahu wa sa'ilullah fika la yakhibu. Zakirun, orang yang berzikir menyebut nama Allah fi Ramadana, dalam bulan Ramadan, maghfurun lahu, itu terampuni baginya. Maksudnya kalau dia berzikir tu Allah ampuni dosanya. Wasailullah fihi, orang yang meminta kepada Allah dalam Ramadan, la yakhibu, dan itu tidak dikhianati. Maksud tak dikhianati, didengar doanya oleh Allah, didengar doa oleh Allah. Maka kapan saja kita, ketika berbuka puasa, ketika sahur, ketika tahajud, ketika tarawih, banyak-banyak membaca doa, banyak-banyak. Sebenarnya sudah diamalkan oleh para ulia salihin, orang-orang tua-tua kita dulu tu, setiap 2 rakaat, setiap 4 rakaat berdoa, setiap 4 rakaat berdoa. Itu ni fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ajirna minan nar. Allah. Itu semuanya ada dalilnya. Ini hadis ini.
daripada minum kopi setelah di antara 2 rakaat tarawih itu, mana ada dalil. Kan kecek Wahaboy kan gitu, Wahaboy nan di Siko kau, nan di mana kau, dan dekek di Siko kau, tak yang di Panam yang Siko. Jadi keceknya di masjid kami itu tak ada doa-doa salawat itu tu tak ada katanya. Itu perbuatan bid'ah tu. Jadi kalau kami di antara 4 rakaat solat ni kami santai, kami minum kopi, makan goreng-gorengan ya. Itu. Jadi lebih sunnah itu daripada salawat dia berdoa lagi cik. Nah, itulah. Sejelas itu di hadis Nabi tu, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ini jelas ya. Jadi kecek Gus Bahak bongak bulio kata, tapi jangan terlampau berlebihan. Nah, itunya ni. Bongak boleh, bodoh boleh, tapi jangan terlalu. Itu ni. Kalau nan Wahaboy go alan jahil murakkab pula lah kalau dia orang Arab itu. Jadi masa lebih bagus pula minum kopi, makan goreng daripada salawat dengan berzikir di antara jumlah rakaat tarawih. Dan tidak jadi buya-buya awak dulu itulah mengamalkan hadis. Ni hadis Nabi jelas, ni bersolawat. Ni hadis Nabi jelas, ni kita dianjurkan membaca doa. Jelas. Minum kopi itulah selesai sodonya bukan baru santai-santai minum kopi. Lah selesai 20, lah selesai 23 baru santai-santai minum kopi. Itu baru bukan di antara rakaat salat kemudian kita santai duduk minum kopi itu ulang pula balik. Tu mana gigi nambah lubang maka tersangkut goreng di dalam apa cara tu? Makruh hukum buat semayang. Nantara kopi masih ada di lidah macam mana? Makruh buat semayang. Jadi syariat tu nak bisa diakal-akali, itu nak bisa bahaya. Alhamdulillah Allah berikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang salim kepada kita sehingga kita terelak daripada pemahaman tipu daya iblis. Hadza wabillahi taufiq.